inilah buat masalah trauma. Terus di akhir tahun kita menyelenggarakan pilkada, ini menimbulkan kekhawatiran begitu luar biasa pada masyarakat. Reaksi masyarakat seperti yang disampaikan oleh saksi pemohon tadi. Oke. Nah, ini kan sehingga KPU harus ambil sikap sampai di batas waktu 16 ya, itu sudah injury time. 16 habis waktu. Memang sempat sirekap tapi tidak sempat dipelenokkan karena waktu sudah habis. 6 distrik Kabupaten Tolikara. Tapi untuk suara provinsi masuk, untuk kabupaten tidak. Kenapa tidak? Karena memang kami di sana 4 calon, semua kami anak daerah. Untuk bupati Pak ya? Ya, untuk bupati. Untuk bupati. Untuk bupati sudah selesai tadi? Iya, sudah selesai. Tapi kan tinggal pelantikan kalau bupati. Iya, tanggal 20 ya? Iya. Oke Pak. Tapi kalau untuk provinsi masuk, kenapa? Karena John Tabo ini adalah tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pionir pembangunan di Papua, tanah Papua dan Papua pembangunan pada khususnya. Dia benar pengaruh di sana, sehingga memang dari awal kampanye hanya 2. Beliau dapat jadwal kampanye akbar di Kabupaten Tolikara di 2 tempat, di Ibu Kota Kabupaten dan juga di Pokolini. Dalam penyelenggaraan kampanye akbar itu, masyarakat inisiatif, semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh datang buat MOU tanda tangan suara hakam mati untuk Dr. John Tabo sebagai gubernur Papua Pegunungan. Dan itu sehingga suara Kabupaten Tolikara sudah dikunci dengan sistem noken itu. Dan kan di yang sistem nasional itu pun suaranya nol. Hal-hal yang lain seperti penyelenggaraan pengungsi dan lain-lain, sebenarnya sebenarnya harus ada laporan berjenjang dari distrik ke kabupaten ke provinsi supaya ini tidak lanjuti. Gitu. Tapi kalau saya ikuti tahapan itu dimulai dari pleno tingkat provinsi, baru mulai ada keberatan, ada pengaduan seperti itu. Oke, cukup Pak? Sedikit saya mau tambahkan. Iya. Terkait dengan sistem noken. Ya. Sebenarnya itu sistem noken itu dia lebih langsung, umum, bebas dan terbuka, tidak rahasia lagi. Dia terbuka. Oke. Jadi jauh sebelumnya itu sudah ada wacana bergulir di sana. Baik di tempat acara, baik di Monai atau di gereja sudah diskusikan. Besok caleg siapa kita pilih ya? Gubernur siapa? Bupati siapa? Sudah ada wacana bergulir di sana. Wacana bergulir satu mengerucut pada satu opini. Berdasarkan opini itulah tokoh-tokoh yang di situ dia tokoh ambil sikap. Siapa yang harus kita berikan suara? Seperti itu. Jadi sistem lokal sebenarnya lebih terbuka. Itu sesuai dengan budaya masyarakat kaum komunal yang ada di tanah Papua. Dan ini adalah masih relevan dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila ini masih ada hanya di tanah Papua. Dan sementara di Nusantara lain ini sudah tidak lagi relevan dengan sila keempat ini, tapi sudah condong kepada budaya untuk modern, budaya individual, sangat dijunjung tinggi di mana-mana. Sementara di tanah Papua, 4 provinsi masih kental dengan budaya komunal, yaitu sistem noken. Dia lebih terbuka. Jadi orang bisa saksikan bahwa siapa suara banyak, siapa suara sedikit, siapa suara nol. Bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di sana. Tapi kalau rahasia, tidak tahu itu suara siapa ada di situ. Maka penyelenggara bisa otak-atik. Yang nggak ada suara bisa jadi ada. Seperti itu. Jadi hemat kami, sistem noken masih ada relevan dengan sila keempat. Karena itu kami harap supaya MK juga bisa melakukan kajian ini lebih dalam lagi untuk ke depan. Sekian, terima kasih. Nanti kita bilang sama Kementerian Dalam Negeri, karena mereka yang bikin undang-undang ini. Kalau kita ini sendiri cuma menguji aja,